Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Vita Susianti dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Angkatan 2021. Di sini saya sedang ada di Mangrove Edupark Pantai Marun, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan mangrove dan ekosistemnya. Hutan mangrove merupakan sekumpulan pepohonan yang biasanya tumbuh di area sekitar garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut, serta tempat yang mengalami akumulasi bahan organik dan pelumpuran. Kondisi di lokasi Marun Mangrove Edupark ini sangat memprihatinkan dikarenakan tempat wisata yang telah lama diberhentikan sehingga berakibat banyaknya sarana dan prasarana yang rusak serta pohon mangrove yang tidak terawat dengan baik. Mangrove yang tumbuh relatif homogen dengan jenis spesies yang paling banyak ditemukan yaitu jenis Rhizopora mucronata. Rhizopora mucronata memiliki ciri morfologi bentuk daun elips, ujung daun meruncing, pangkal daun membulat, tepi daun rata, panjang 10-19 cm dan lebar daun 8-10 cm. Rangkaian bunga berjumlah 4-8 dan putik terletak di tengah benang sari berwarna putih kekuningan. Memiliki buah berbentuk bulat memanjang sekitar 4 cm, masih terdapat kelopak yang melekat di ujung buah tumbuh tunas berwarna putih kekuningan. Biji Rhizopora mucronata langsung berkecambah saat masih berada di pohon induk. Kondisi permukaan batang bertekstur kasar dan berwarna coklat hingga abu-abu gelap. Tinggi pohon ini dapat mencapai 20-30 meter dan jarang melebihi 30 meter. Rhizopora mucronata memiliki jenis akar tunjang, yaitu akar cabang-cabang akar yang keluar dari batang dan tumbuh ke dalam substrat. Akar ini merupakan akar udara yang tumbuh di atas permukaan tanah, mencuat dari batang pohon dan dahan paling bawah, serta memanjang keluar dan menuju ke permukaan tanah. Di sini saya menemukan biota yang berasosiasi dengan tumbuhan mangrove, yaitu kepiting bakau atau nama ilmiahnya Scylla serrata. Terdapat juga ikan glodok atau Periophthalmus sp. Terdapat pula cemara laut atau Casuarina equisetifolia dan waru laut atau Thespia populnea. Lokasi hutan mangrove selanjutnya yang saya kunjungi yaitu Eko Eduwisata Mangrove Tapak, berlokasi di Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk masuk ke dalam area wisata, terlebih dahulu saya harus mengendarai perahu yang dibantu oleh pemandu wisata. Di kanan kirinya banyak tumbuh-tumbuhan mangrove jenis Rhizopora dan Avicennia. Spesies pertama yang saya temukan yaitu jenis Rhizopora yang sama dengan yang ada di Marun Mangrove Edupark, jenis Rhizopora mucronata. Rhizopora mucronata memiliki ciri morfologi bentuk daun elips, ujung daun meruncing, pangkal daun membulat, tepi daun rata, panjang daun 10-19 cm dan lebar daun 8-10 cm. Rangkaian bunga berjumlah 4-8 dan putik terletak di tengah benang sari berwarna putih kekuningan. Buahnya memanjang dan agak membulat, panjangnya 36-70 cm dengan diameter 3-4 cm. Permukaan berbintil dan agak kasar, berwarna hijau agak kecoklatan. Batangnya berwarna coklat hingga abu-abu gelap, kulit batang kasar, akar napas tumbuh dari batang. Rhizopora mucronata memiliki jenis akar tunjang, yaitu akar cabang-cabang akar yang keluar dari batang dan tumbuh ke dalam substrat. Terdapat pula bibit Rhizopora mucronata yang masih belum ditanam. Rhizopora stylosa. Rhizopora stylosa memiliki ciri morfologi bentuk daun elips melebar, ujung daun meruncing, tepi daun rata, gagang daun berwarna hijau,
daun berkulit berbintik teratur di lapisan bawah. Buahnya memiliki panjang 2,5–4 cm, berbentuk buah pir, berwarna coklat, berisi 1 biji fertil, hipokotil silindris, berbintil agak halus, leher kotilodon kuning kehijauan ketika matang. Gagang kepala bunga seperti cagak, biseksual, masing-masing menempel pada gagang individu yang panjangnya 2,5 cm sampai 5 cm dan terletak di ketiak daun. Formasinya kelompok 9–16 bunga per kelompok. Akar Rhizopora stylosa tumbuh memanjang dan menjuntai dari batang pohon hingga batang yang dekat dengan substrat. Inilah yang membedakan morfologi bentuk akar antara Rhizopora stylosa dan Rhizopora mucronata. Avicennia marina. Avicennia marina disebut juga dengan api-api, yaitu belukar atau pohon yang tumbuh tegak atau menyebar, serta ketinggian pohon dapat mencapai 30 meter. Avicennia marina memiliki ciri morfologi permukaan daun ditutupi bintik-bintik kelenjar berbentuk cekung, bagian bawah daun putih sampai abu-abu muda, berbentuk elips atau bulat memanjang, oval, ujung daun agak membulat, panjang daun 9 cm dan lebar daun 4,5 cm. Bunga berbentuk seperti trisula dengan bunga bergerombol muncul di ujung tandan. Baunya menyengat dengan formasi bulir 2–12 bunga per tandan. Akarnya serupa dengan paku yang panjang dan rapat seperti pensil yang muncul ke atas lumpur di sekeliling pangkal batangnya. Akar percabangan yang tumbuh memiliki jarak yang teratur dan secara vertikal dari akar horizontal yang tertanam di dalam tanah. Salah satu biota yang berasosiasi dengan pohon mangrove yang saya temukan yaitu kepiting bakau atau Scilla serrata. Terdapat pula burung atau aves yang belum teridentifikasi jenisnya. Berdasarkan nama familinya, berikut ini adalah biota yang umumnya berasosiasi dengan mangrove, yaitu Bivalvia, Gastropoda, Periotalmidae atau ikan gelodok, Limonidae atau mimi, Terenidae atau temilok, dan tumbuhannya Araceae atau nipah, Malvaceae atau waru laut, Calopilaceae atau nyamplung, Pandanaceae atau pandan laut, Casuarinaceae atau cemara laut, dan Araceae atau kelapa. Terdapat 3 fungsi ekologi pada ekosistem mangrove. Yang pertama, fungsi biologi sebagai tempat pemijahan atau spawning ground. Areal mangrove berperan penting karena menyediakan tempat naungan. Akar-akar pohon bakau, salah satunya Rhizopora sp, digunakan larva udang sebagai tempat berlindung dari serangan predator dari larva sampai tumbuh menjadi individu muda. Sebagai tempat asuhan atau nursery ground, yaitu daerah pertumbuhan dan perkembangan atau asuhan organisme yang masih kecil atau masih muda sebelum dewasa. Sebagai tempat mencari makan atau feeding ground, yaitu ekosistem mangrove berkontribusi terhadap kompleksitas habitat dan keanekaragaman makrofauna yang berasosiasi dengan ekosistem ini. Yang kedua, fungsi fisik. 1. Menahan sedimen dengan akarnya yang kuat yang disebabkan oleh gelombang air laut sehingga dapat mencegah abrasi dan erosi. Mengembangkan wilayah laut menjadi lahan baru karena akar dari tumbuhan mangrove mampu mengikat dan menstabilkan substrat lumpur yang mengakibatkan adanya konsolidasi sedimen di hutan mangrove. Menyangga proses perembasan air laut ke darat atau dapat dikatakan menjadi filter dari air asin menjadi air tawar, penambat lumpur dan mengikat racun atau polutan. Yang ketiga, fungsi kimia sebagai tempat terjadinya berbagai siklus nutrien dengan mendegradasikan serasa mangrove dengan bantuan mikroorganisme pendekomposisi yaitu
actinomycetes sehingga terbentuklah unsur hara seperti nitrat, fosfat, dan karbon. Mangrove menyerap CO2 pada saat proses fotosintesis, kemudian mengubahnya menjadi karbohidrat dengan menyimpannya dalam bentuk biomasa pada akar pohon serta daun. Selain itu juga menjaga dan merecovery biota di dalamnya. Mari jaga dan lestarikan mangrove untuk keberlanjutan hidup makhluk hidup. Sekian dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.